Jadi pada hari ini kita akan praktikum lab farmasi Letting 2015 yang berjudul sistem pencernaan. Jadi tujuan percobaan kami itu untuk mengenal anatomi organ yang terlibat dalam sistem pencernaan, memahami proses yang terjadi pada sistem pencernaan, dan memahami peran dan kerja beberapa jenis enzim yang terlibat dalam proses pencernaan. Jadi singkat teorinya itu, saluran cernaan itu berfungsi untuk menyerap zat-zat makanan, zat-zat penting, garam, air, serta mengekskresi bagian makanan yang tidak diserap dan sebagian hasil akhir metabolisme pada proses pencernaan. Jadi selama pencernaan itu terjadi dua proses pencernaan yang terjadi secara bersamaan. Salah satunya itu proses mekanik dan kimia. Proses mekanik itu makanan dipecah menjadi potongan yang lebih kecil supaya mudah dicerna secara kimia. Hal ini terjadi di dalam mulut dan dilanjutkan dalam lambung. Sedangkan proses kimia itu adalah proses terlibat enzim yang memecah makromolekul menjadi molekul kecil sehingga mudah diabsorpsi. Proses ini dimulai dari mulut hingga ke usus. Di praktikum kali ini kita menggunakan alat dan bahan. Salah satunya itu adalah ada pipet tetes, kaca objek, gelas kimia, penjepit tabung, kaki 3 plus kasa, dan tabung reaksi. Bahannya itu kita menggunakan air liur atau yang disebut sebagai saliva, asam asetat, iodium, natrium klorida, dan HCl. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lydia Mariska. Saya di sini sebagai staf lab farmasi. Hari ini kita praktikum anatomi fisiologi manusia, di mana judulnya yaitu mengenal sistem pencernaan. Sistem pencernaan kita menggunakan sampel saliva. Kita melihat cara kerja saliva itu bagaimana. Di sini ada beberapa tabung. Tabungnya dimasukkan beberapa reagen dan saliva. Baik, sekarang di depan kita sudah ada asam asetat, pekat, natrium karbonat, protein, beberapa tabung reaksi beserta rak tabung, pH meter, dan aquades. Asam asetat ini dalam praktikum pencernaan dia sebagai larutan asam. Sedangkan natrium karbonat dia digunakan sebagai larutan basa. Protein kita mau lihat bagaimana kerja saliva dan reagen lainnya terhadap protein yang akan masuk pada pencernaan. Sedangkan aquades di sini kita gunakan untuk larutan yang pH-nya standar. Masing-masing larutan, masing-masing reagen dan masing-masing sampel kita ukur pH-nya dengan pH meter universal. Di sini sudah ada tabung reaksi yang sudah direaksikan. Di sini terdapat endapan putih di mana proteinnya itu sudah bereaksi karena pemanasan. Protein dia bersifat akan rusak ketika dia mengalami pemanasan. Kemudian di tabung A juga, di tabung C, di sini juga sudah terjadi reaksi di mana proteinnya sudah denaturasi. Di sini juga di tabung D juga sudah bereaksi. Di tabung E juga sudah bereaksi. Di sini yang tidak bereaksi. Di tabung D ini terdapat reagen HCl dan natrium karbonat. Kemudian ditambah dengan protein. Di sini tidak ada terjadi denaturasi. Selesai untuk pembahasannya.